Baik, ini ada request dari Sang Batosai minus kode 5. Jadi kalau Sang Batosai dikurangi kode 5 jadi apa ya, nggak tahu deh. Request mungkin teman-teman Indonesia sudah ada yang tahu tentang VPS, tapi mungkin ada yang belum tahu juga seperti saya ini sambil senyum. Barangkali bisa dibuatkan video yang menjelaskan tentang VPS, instalasi Linux di VPS, setting awal VPS, remote desktop dengan Remina. Nah, ini harus saya tes dulu, saya nggak pernah remote desktop soalnya. VPS mah nggak perlu remote desktop kali. Oh ya, lupa menjadikan VPS jadi tunnel. Oke. VPS itu apa? Masuk ke Google. Tanyanya Google, VPS. Oke. VPS adalah virtual private server. Jadi server pribadi tapi virtual, adanya di internet dan kita bayar. Bahasa ininya adalah peladen pribadi virtual. Keren, Bo. Peladen. Kalau server tuh peladen. Kalau berarti laden gitu kan ya. Atau itu laden. Oh, serve itu laden. Kalau tambahin er jadi peladen. Oke. Jadi kita punya server virtual ada di internet. Itu VPS. Ini ada yang iklan langsung nih. Iklan semua langsung, YouTube-nya langsung iklan semua nih. Ada Niaga Hoster, ada Exabytes Co.id, ada Hostinger, ada apa lagi? Ada rumahweb.com, ada jagoanhosting.com, bejibun lah iklannya langsung. Kalau udah kasa kunci VPS iklan dari YouTube-nya gila. ID cloudhost.com, bejibun. Jujur, saya harus iklan di sini. Server saya di sini nih. Kenceng Solusindo. Server saya di sini karena saya disupport sama mereka. Ini server saya ada di sini satu, ini yang LMS Ono Center adanya di sini. Perhatiin, harganya mulai 16.000 per bulan ya. Gila lo, geblek banget dah. Terus server satu lagi ada di Cloud Kilat. Kilat. Ini bisa diklik sini. Harganya udah geblek-geblek nih. Ada yang pakai cPanel, ada yang enggak. VPS nggak pakai cPanel sih biasanya. Kalau cPanel biasanya hostingan. Oke. Anda bisa server VPS, ada VPS Mikrotik, ada VPS biasa, ada colocation, pilihannya macam-macam. Tapi ini kan kita VPS ya. Ada harganya nggak ya? Ini buat dapetin domain. Nah, ini harganya. VPS server rata-rata sekitar 100 ribuan sebulan minimal, sekitar situan. Tidak ada batas bandwidth, scale up cepat, kecepatannya bisa sampai 1 Gbps, aktivasi instan, boleh milih dalam VPS-nya ada Linux atau Windows, manage service, lisensi tambahan juga bisa. Oke. VPS saya semuanya Linux, nggak ada Windows-nya. Jadi Linux. RAID 10 storage, bukan reseller dari provider lain. Syaratnya itu. Oke, yang ini. Kalau mau router dalam VPS bisa juga, routernya di 150.000 per bulan. Jadi VPS bisa macam-macam ya, bisa server, bisa router. 100.000 nih kelihatan. Nah, yang di sini dia punya beberapa pilihan layanan dan harga. Cloud Kilat ini 90.000 per bulan. Dia ngasih tahu RAM-nya 1 GB, 1 core, SSD 20 GB, public IP 1. Oke. Ini XXS. Kalau XS 180.000, ini 390.000, M segini, L segini, XL. Tapi kita lihat dong, RAM-nya 32 GB, core-nya 32 GB, 32 core, SSD 320 GB. Ini udah satu komputer sendiri, ini mah gelo. Ini ya. Jadi VPS kira-kira seperti ini. Anda bisa milih harga, milih spesifikasi. Tergantung mau RAM berapa, perhatiin RAM-nya naik, core-nya juga naik, RAM core-nya naik, gitu. Kalau mau storage aja juga ada. Ini storage. Flash buat apa ya? Kagak tahu gua flash buat apa. Server virtual nggak ngerti gua. Kalau storage ini bisa buat hard disk, bisa backup, jadi bisa macam-macam VPS. Beres ya.
Nah ini kasusnya, kalau Anda milih yang server ini Linux, Anda betul-betul dapat Linux. Ini pertanyaan yang tadi jadi nggak relevan sih sebenarnya. Ini ada pertanyaan mana sih? Tadi pertanyaannya mana ya? Pertanyaannya mana hilang? Di sini kali ya? Oh, salah. Ini dia. Jadi VPS kita bayar, instalasi Linux di VPS nggak perlu. Itu dikerjain sama provider. Jadi provider waktu ngasih Anda akan ngasih udah terinstall, Linuxnya udah ada, tinggal pakai. Paling kita butuhnya cuman IP, username, password. Setting awalnya hampir nggak disetting, langsung jalan. Paling kalau mau disetting, saya biasanya cuman ganti nomor port SSH, udah. Karena kalau kita SSH-nya nggak dirubah, akan dihack tuh SSH-nya. Jadi SSH sebaiknya dirubah. Udah cuma itu aja, setting awalnya nggak dirubah apa-apa sih, cuma itu doang. Jadi Linuxnya udah diinstal, paling SSH-nya doang yang dirubah. Nah, pertanyaan remote desktop nggak bisa. Kalau Linux ya, bukannya apa-apa. itu kagak ada desktopnya, namanya juga server. Lu gila aja server pakai desktop. Kagak ada desktop di server mah. Kalau desktopnya Windows ada. Ini server Linux kagak ada desktop. Jadi yang kita pakai adalah gini doang. Wah, ini lagi konversi ini nih buku. Jadi yang kita lakukan adalah SSH doang. Saya nggak akan remote ke VPS saya ya. Ini contoh, ini server saya di rumah. Jadi cuma gini doang sih. Persis kayak gini, cuman saya bisa tambahin -P 22. Tapi P-nya nanti kita ganti ya, portnya kita ganti bukan 22. Ini 22 kan default. Jadi enter, saya masuk. Jadi gini, udah kagak ada remote desktop sama sekali, dan kita masuk ke server dengan cara seperti ini. Ini saya udah masuk ke server. Ini udah di remote nih. Cuman kalau tadi kan lokal ya. Kalau nanti IP-nya udah IP sana, IP dari VPS. Jadi udah IP public langsung. Beres ya. Jadi udah kayak gini aja. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kita pengen jadi VPS jadi tunnel. Tunnelnya VPN kan? Gampang banget kali. Itu mah gampang. Cuman gini doang. Gua kasih tahu dah. Masuk ke YouTube saya. Cuman saran saya VPN-nya jangan pakai VPN biasa. Bisa dijebol. Jadi sebaiknya pakai OpenVPN. Jadi masuk channelnya saya lagi. Sini klik. Masukin jalan. Masukin kata kuncinya OpenVPN. Nih cara membuat OpenVPN-nya diterangkan di sini. Oke. Jadi ini silahkan baca-baca tentang cara bikin OpenVPN. Cuman ini OpenVPN-nya pakai IP versi 6 yang saya terangin di video, pakai versi 6 semua rata-rata. Jadi jangan pakai PPTP mah error banget. Jadi sebaiknya pakai OpenVPN. Nah, kalau mau lihat yang versi 4 bisa masuk ke wiki saya. Masukin kata kuncinya OpenVPN. Nih, versi 4. Bisa single client, bisa multi client. Nih caranya. Instalasinya cuma gini doang sih. SSH OpenVPN, terus install, terus kita ngasih tahu IP-nya segala macam, terus kita generate OpenVPN client-nya, udah, terus kita copy ke komputer kita, oke. Ini di reboot aja, VPS-nya di reboot lagi supaya OpenVPN-nya jalan. Udah gitu kita di sisi klien kita install OpenVPN, terus cuman gini doang. Di host isi VPN servernya IP-nya ini, terus kita connect-nya seperti ini. OpenVPN -config client OpenVPN. File ini client OpenVPN dapatnya dari sini. Nih, waktu kita jalanin ini langsung keluar karena kita client name-nya client, dia jadi client OpenVPN. Dah, cuma gitu aja. Langsung kita bisa VPN keluar dan kita akan dapat IP dari hostingannya kita keluarnya. Jadi keluarnya akan IP hosting gitu. Dan nanti di komputernya kita akan keluar ini tunnel. Ada interface tambahan tunnel keluar. Udah segampang itu sih sebenarnya.
Silahkan dilihat video-video tentang VPN-nya ini. Cuman ini IP-nya IP versi 6 aja sih. Saya pakai IP versi 6. Lebih parah lagi, lebih nggak kedetek. Pakai versi 6 lebih parah loh, nggak kedetek, itu parah. Karena nggak banyak yang di Indonesia, apalagi nggak ada yang tahu versi 6. Jadi mendingan kalau mau selamat pakai versi 6 aja dah. Versi 4 mah kedetek macam-macam. Oke, beres ya. Jadi ini percuma, nggak usah dipakai. Setting awalnya praktis, cuman portnya doang kita ganti, port SSH-nya kita ganti. Terus kita masuk ke servernya pakai SSH, tidak perlu remote desktop sama sekali. Terus kita bisa bikin open VPN-nya gampang banget. Oke, mudah-mudahan bisa memberi gambaran buat Mas Sang Batosai kurang kode 5.